Selamat siang, Pasca Mega. Selamat siang Selamat siang. Febrina. Baiklah, di siang hari ini kita akan membahas satu topik yang akan menjadi video yang akan kita buat selanjutnya. Topik kita yaitu tentang cara kreatif belajar bahasa Inggris. Menurut saya topik ini udah sangat bagus dan bermanfaat karena kreativitas itu sangat dibutuhkan, apalagi di situasi pandemi sekarang ini. Siswa hanya belajar di rumah saja, nggak bisa tatap muka, jadi mereka nggak bisa berbicara secara langsung dengan teman ataupun guru dengan menggunakan bahasa Inggris saja. Mereka hanya tahu cara menulis atau membaca kosakata yang ada di sebuah buku atau materi yang diberikan guru kepada siswa. Kalau menurut Pasca, gimana terkait dengan topik kita? Kalau menurut aku sendiri sih, keefektifan belajar itu tidak tergantung antara tatap muka maupun daring saat ini, dimana itu tergantung kepada guru dan peserta didiknya. Kalau misalnya saja tatap muka pun sekalipun, itu tergantung gurunya apakah bijak dalam memberikan materi, dan begitu juga dengan siswanya apakah sungguh-sungguh belajar. Itu sih menurut saya. Baiklah, atas pendapatnya Pasca. Jadi kalau menurut Mega gimana terkait dengan topik kita? Saya sendiri sangat setuju dengan pendapat Febrina dan juga pendapat Pasca, karena sesuai sekali dengan topik kita. Setelah kita menentukan cara kreatif, ini pastinya siswa nanti tidak akan jenuh dengan pembelajaran dengan pembelajaran secara daring atau online. Ya, semua pendapat kita itu memang sangat benar dan semua berkaitan dengan topik kita. Selanjutnya, pastinya dalam membuat kreativitas itu ada tantangan yang harus dihadapi, baik guru ataupun siswa. Kalau menurut pendapat saya sendiri, tantangannya itu seperti misalnya kan guru itu memberikan tugas ataupun materi hanya berbentuk dalam paper atau word gitu, tapi jadi siswa hanya bisa membaca atau melihat saja, tapi tidak tahu apa arti dari kata-kata itu, kosakata itu ataupun materi itu, dan mereka tidak tahu mengatakan secara langsung. Karena bisa membaca, bisa saja siswa melakukan copy paste untuk menjawab atau mencari materi dari Google atau dari manapun itu. Kalau menurut saya itu, kalau menurut Pasca gimana, tantangan apa yang dihadapi guru ataupun siswa? Kalau menurut saya sendiri sih, tantangan yang utama itu adalah jaringan internet yang lambat. Dimana kan kita kan kalau pembelajaran daring saat ini pasti menggunakan Zoom atau Meet. Dimana kan kita menggunakan itu membutuhkan jaringan. Dimana nanti pada saat kita membutuhkan jaringan internet itu akan ada permasalahan teknis. Dimana kan seperti ketika dimulainya pembelajaran tiba-tiba jaringan tidak bagus. Nah, nanti kan akan menyebabkan suara putus-putus dan video pembelajaran kita akan berhenti seketiba, sehingga nanti pembelajaran itu tidak efektif dan murid tidak dapat menyerap informasi yang disampaikan guru secara utuh. Begitu sih menurut saya. Ya, baiklah, pendapatnya Pasca memang bagus. Bagaimana dengan Mega? Menurut saya, salah satunya juga ekonomi. Karena ekonomi yang siswa berkaitan dengan kesulitan menggenggam telepon, spesifikasi tertentu, penunjangan pembelajaran, dan penyediaan kuota, dan kemampuan siswa juga beragam-beragam gitu. Jadi kan kadang banyak siswa kadang mudah mengerti tantangannya. Ada yang mudah mengerti, tapi ada juga yang nggak mudah mengerti gitu karena cara daring. Baiklah, terima kasih. Pendapatnya Mega memang bagus. Semua pendapat kita itu memang udah sangat berkaitan dengan topik yang akan kita buat nanti di video selanjutnya. Kemudian kita masuk ke solusi atau cara-cara kreatif apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris biar mudah dimengerti gitu sama siswa. Kalau menurut pendapat saya sendiri, cara kreatifnya itu seperti tergantung kepada gurunya. Mungkin guru bisa memberikan metode pembelajaran
seperti bentuk video animasi atau pembelajaran dari YouTube seperti itu, sehingga kan siswa itu bisa melihat cara berbicara dari video itu, bukan hanya memperbanyak vocabulary atau kosakata mereka, tapi mereka tidak tahu cara mengatakannya. Jadi seperti itu. Mungkin cara lainnya, guru bisa bertanya secara langsung, kayak seperti yang sering dilakukan siswa melalui Zoom. Guru bisa bertanya langsung menggunakan bahasa Inggris kepada siswanya, tidak melalui tulisan atau materi gambar-gambar seperti itu. Kalau menurut pendapat saya itu, bagaimana dengan Mega, solusi apa atau cara kreatif apa yang bisa diberikan guru ataupun siswa dalam belajar bahasa Inggris? Menurut pendapat saya sangat setuju dengan pendapat Febrina. Saya cuma hanya menambahi, ya karena harus begitu. Karena kalau misalnya terlalu serius, kadang anak-anak suka jenuh, atau seperti kami mahasiswa juga kadang suka jenuh mendengarkannya. Nah, disitulah kita agak sebaiknya kan guru sedikit menambahi lelucon sehingga tidak akan terjadinya bosan, dan juga menambahkan motivasi sehingga kita makin semangat untuk belajar melalui daring. Menurut saya seperti itu. Kalau dengan Pasca, bagaimana pendapat Pasca? Solusi apa yang bisa kok diberikan atau contoh apa kreatif? Bagaimana yang bisa dilakukan untuk belajar bahasa Inggris? Kalau menurut saya sendiri sih, dari kesimpulan dari Febrina dan Mega sangat bagus. Dimana kan itu kan tergantung dengan metode gurunya. Dimana guru itu ketika mengajari siswa itu di dalam daring, mereka itu harus memiliki kemampuan dalam menyusun metode pembelajaran yang akan mereka berikan kepada siswa, sehingga nantinya siswa itu tidak terlalu fokus kepada materi, melainkan ada metodenya itu seperti membuat gambar-gambar, membuat apa yang dapat menarik penglihatan para siswa sehingga mereka tidak jenuh. Dan juga guru yang dikatakan oleh seperti Mega tadi, guru itu jangan berpacu saja, mereka harus memberikan seperti lelucon sehingga cara belajar itu dalam pembelajaran itu tidak terlalu kaku, sehingga seperti tatap muka. Sekian sih menurut saya. Baiklah, semua pendapat sudah kita berikan masing-masing. Sekianlah hasil topik pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga dengan diskusi ini kita bisa memberikan atau progres untuk pembuatan video kita selanjutnya. Jadi bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan nilai terbaik. Amin. Terima kasih atas kerjasama dan pendapat yang sudah Mega dan Pasca berikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Febrina. Selamat siang Febrina dan Pasca.